Selamat pagi, saya Ferdinand Rockwell Sebastian Sinaga, kelas 12 MIA 3, absen 11, akan menceritakan dongeng berjudul Jakataru. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang pemuda yang bernama Jakataru. Jakataru tinggal sendirian di sebuah rumah di pinggir hutan. Sehari-hari, ia menghabiskan waktunya dengan memancing. Hasil pancingannya itu dijual untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan ibunya. Lebih baik aku memancing di dalam sungai dalam hutan. Pasti ikan di sana lebih banyak, karena tak ada yang mau memancing di sana, ucap Jakataru. Jakataru pun langsung menuju ke hutan. Benar saja, hutan sangat sepi, hanya ada binatang di sana. Tanpa membuang waktu, Jakataru pun langsung melempar kailnya. Tiba-tiba, Jakataru dikejutkan dengan 7 warna yang melengkung di langit. Warna-warna itu mendarat di ujung sungai, tempatnya memancing. Karena penasaran, Jakataru mengejar 7 warna itu. Warna apa itu? Sangat indah. Decak Jakataru merasa kagum. Oh lala, betapa terkejutnya Jakataru. Di ujung 7 warna itu, ada 7 wanita cantik yang sedang bermain di air sungai. Aroma mereka sangat wangi. Ya, mereka adalah 7 bidadari dari kayangan. Jakataru pun memperhatikan ke-7 bidadari itu dari semak-semak, agar mereka tak melihatnya. Cantik sekali mereka. Andai aku bisa menikah dengan salah satu dari mereka, gumam Jakataru. Aha, Jakataru mempunyai ide. Dengan perlahan, Jakataru mendekat ke sungai. Ia mengambil salah satu selendang milik bidadari. Kemudian, ia menyimpan selendang itu di balik bajunya. Hari semakin sore. Para bidadari sudah lelah bermain air. Sudah sore, saudariku. Kita harus kembali ke kayangan, ucap bidadari tertua. Mereka pun bersiap untuk kembali terbang ke kayangan. Namun, salah satu dari mereka tampak kebingungan. Ia mencari sesuatu. Selendangku hilang, saudariku. Aku tak mungkin bisa kembali ke kayangan tanpa selendangku. Selendang itulah yang bisa membuat kita terbang, ujar bidadari kehilangan selendangnya. Ia tampak panik. Kita tak mungkin menunggu di sini. Pasti ayahanda mencari kita, sahut bidadari yang lain. Akhirnya, keenam bidadari lainnya meninggalkan bidadari yang selendangnya hilang seorang diri. Bidadari itu sekarang sendirian. Ia terlihat sangat sedih. Jakataru pun mendekati bidadari itu. Wahai gadis, siapa namamu? Mengapa engkau bersedih? Tanya Jakataru. Nawaku, Nawang Bulan. Aku bersedih karena tak bisa kembali ke rumahku di kayangan, jawab Nawang Wulan. Apakah engkau seorang bidadari? Tanya Jakataru lagi. Nawang Wulan mengangguk. Jakataru pun mengajak Nawang Wulan ke rumahnya, karena tak tahu lagi harus tinggal di mana. Nawang Wulan menerima ajakan Jakataru. Jakataru dan Nawang Wulan akhirnya menikah. Mereka hidup dengan bahagia. Jakataru bekerja di sawah, sedangkan Nawang Wulan mengurus rumah. Bertahun-tahun hidup berkeluarga. Ada satu hal yang membuat Jakataru merasa heran. Padi di lumbung tak pernah habis.
Padahal setiap hari padi dimasak. Suatu pagi, Jakatarup hendak pergi bekerja. Ia bertanya kepada Nawang Wulan, "Istriku, aku heran. Mengapa padi di lumbung kita selalu banyak? Padahal setiap hari kita memasaknya," tanya Jakatarup. Nawang Wulan tidak menjawab. Ia hanya tersenyum. Tentu saja, Jakatarup menjadi semakin penasaran. Pada suatu pagi yang cerah, Nawang Wulan hendak pergi ke sungai. "Aku hendak mencuci baju. Jangan sekali-sekali membuka tudung masakanku," pesan Nawang Wulan kepada Jakatarup. Tapi Jakatarup justru menjadi semakin penasaran. Begitu Nawang Wulan pergi ke sungai, diam-diam ia membuka tudung masakan istrinya. Jakatarup pun terkejut. Hanya ada segenggam padi di dalamnya. Pantas saja, padi di lumbung tak kunjung habis. Tak selang beberapa lama, Nawang Wulan kembali. Ia bergegas melihat nasi yang dimasaknya. Nawang Wulan tak kalah terkejut karena segenggam padi yang dimasaknya masih berwujud sama. Ia menanyakan hal itu kepada Jakatarup. "Iya, aku melihatnya. Aku minta maaf karena tidak mendengarkan perintahmu," ucap Jakatarup. Nawang Wulan tak bisa berbuat apa-apa. Sekarang, ia harus bekerja lebih giat karena kekuatan bidadarinya telah lenyap. Berkat kekuatannya itulah segenggam padi bisa menjadi nasi yang banyak dan padi di lumbung tak kunjung habis. Berbulan-bulan berlalu. Sekarang, padi di lumbung cepat sekali habis. Saat Nawang Wulan mengambil padi untuk dimasak, ia menyentuh sesuatu di dasar lumbung. Alangkah terkejutnya Nawang Wulan saat mendapati sesuatu yang ia ambil dari dasar lumbung adalah sebuah selendang. Jakatarup pun datang. "Bukankah ini selendangku?" ucap Nawang Wulan sambil meraba selendang itu. Benar, itu adalah selendangnya. Bersamaan itu Jakatarup datang. Melihat Nawang Wulan telah menemukan selendangnya, Jakatarup pun meminta maaf kepada Nawang Wulan. "Maaf, sejak dahulu aku telah menyembunyikan selendangmu. Aku sangat meminta maaf." Tapi Nawang Wulan sudah tak percaya kepada Jakatarup. Nawang Wulan memakai selendangnya lalu kembali ke kayangan. Sejak saat itu, Jakatarup pun kembali hidup sendiri dan kembali memancing seperti dahulu kala. Demikianlah cerita Jakatarup. Pesan moral dari kisah ini adalah jujurlah setiap saat. Apa yang kau tabur, itulah yang akan kau tuai. Sekian dari saya, terima kasih.